pakai aja ya udah yang maksimum likelihood yang anggap aja kalau lebih dari 5 itu sebagai data data kontinu. Tetapi itu kalau langsung seperti itu memang salah secara teoritis. Karena Likert ini memang debatable apakah dia ordinal atau distribusi normal. Maka masuk ke deskripsi statistik, kalian bisa pakai data kalian ya yang dari latihan EVA itu. Ini sama kayaknya. Nah, dicek statistik, nanti skewness dan kurtosisnya dicek. Apakah terdistribusi normal atau tidak? Kayaknya saya memang agak lama laptopnya karena banyak dibuka segala hal ya sampai 98% ini CPU ya. RAM-nya udah kemakan 12 GB juga ya. Berat banget memang. Ini browser ini yang menyebabkan berat banyak tabnya. Tadi udah di close padahal udah banyak di close. Nah, pertama dicek dulu univariate normality dari skewness-nya. Syaratnya apa nih? Caranya dengan melihat skewness dari setiap item apakah di antara -1 sampai +1 atau tidak. Apabila nilai skewness-nya di antara -1 sampai +1, maka semua item dapat dikatakan atau ditreatment sebagai data kontinu dari Muten dan Kaplan tahun 1985. A comparison of some methodologies for the factor analysis on a normal Likert variable. Gitu ya. Itu kalau mau yang ideal. Nih, cek apakah skewness-nya ada yang di luar dari -1 sampai +1 enggak? Enggak. Enggak ada kan? Artinya kita bisa menggunakan CFA menggunakan namanya eh, data kontinu gitu. Udah ini data kontinu. Kalau mau ditambah lagi uji asumsi multivariate normality, ini nggak ada di bagian deskriptif. Kalau di JASP adanya di bagian EVA. Kemarin kalau nggak salah kita sudah pernah diskusi, cek semua itu variabel nanti di di output option nanti ada Mardia test, dicek Mardia testnya seperti apa. Ini adalah multivariate normality. Dari Wang and Wang juga ada nih. Dia pakai M+. Saya sebenarnya sudah ngasih M+ ke kalian, tetapi kalau mau ya silahkan aja diinstal. Tutorialnya ada di Psikometri Kawan untuk M+, itu sudah dijelaskan sama sama yang lain ya. Karena sebenarnya sama saja. Sekarang di ASP apa namanya? JASP itu sudah lumayan canggih sekarang itu. Nah ini nih. Nah, normal data multiple assumption mainly due to skewness, kurtosis, censoring, outlier, and influences cases. Jadi cek nih skewness dan kurtosisnya. Yang tadi yang ngecek masing-masing item namanya univariate normality. Kalau yang multivariate normality dicek nih di Mardia testnya. Multivariate normality kan? Apakah signifikan atau tidak nih skewness yang atas? Kalau signifikan artinya datanya tidak normal. Kalau tidak signifikan, nah, di atas 0,05, maka data kalian itu terdistribusi normal gitu aja. Itu kalau mau. Tapi ya, ya secara umum di riset-riset psikometri itu harus dilaporkan. Kalian mentreatment data kalian itu sebagai data apa? Internal, ordinal, atau kontinu. Itu bukan kata saya, kata FVA. Harus disebutin kalian nih. Nah, item were treated in the analysis as continuous or treated continuous or categorical. Nah ini bukan kata saya kan? FVA itu bilang kalian tuh memperlakukan data kalian sebagai data kontinu atau data ordinal.
Caranya tadi kalau misalkan Likert lebih dari 5 atau 5 ya udahlah. Eh, Menurut Pini dan Di Stefano itu bisa dianggap sebagai data kontinum atau dicek univariat dan multivariat normality-nya. Itu kayak gitu. Kalau ini untuk pembelajaran saja ke depannya nanti. Kalian, nah ini bisa jadiin acuan juga kenapa 5 atau bahkan lebih dari 5 ini akan lebih secara research, eksperimen, dalam artian studi simulasi, dalam psikometri eksperimen itu studi simulasi, maka lebih dari 5 opsi respon itu bisa dikatakan data interval sebelum melakukan CPN. Nanti ini akan saya share semuanya. Sepertinya saya lupa, pokoknya udah saya share atau belum. Silahkan dibaca saja di materi, terus materi di kelas ini. Nah, udah ya kayaknya. Introduction Confirmatory Factor Analysis sudah ada. Silahkan bisa dicek. Nah, kalau udah, kalian berarti bisa langsung menggunakan CFA. Nanti kalian kalau datanya sudah terkumpul, bisa kalian coba latihan. Nanti kita akan konsultasi. Minggu depan terakhir kita ketemu tanggal 2 ya. Libur tuh tanggal berapa ya? 19, setengah 9 ya? Setengah 9, eh, libur tanggal berapa sih? Tanggal 16. Tanggal 16 kita libur ya. Hari hari apa namanya? Hari Selasa. Saya nggak tahu ya nanti seperti apa. Mau diganti atau kayak gimana. Tapi materi nanti akan satu lagi terkait reliabilitas. Sebenarnya hari ini juga bisa beres reliabilitas ya teman-teman. Nah, langsung ketika data kalian kontinum, ingat, ketika data kalian kontinum, maka kalian harus ubah dulu nih ininya ke dalam data kontinum. Caranya edit data, diblok aja sini sampai item terakhir. Nah, ke dalam scale gitu. Kalau nggak kontinum, sebenarnya kalian anggap aja kalau lebih dari 5 ya udah langsung aja data kontinum gitu. Kalau misalkan nanti suatu waktu kalian ada yang meminta analisis data, kalau datanya ada yang tidak normal, maka itu bisa di salah satunya ya jalannya bisa di remove itemnya, tetapi dengan alasan argumennya secara konten. Misalkan gini, item 12 tidak terdistribusi normal. Padahal item 12 ini dicek nih skewness-nya negatif, misalkan skewness negatif, orang tuh kebanyakan menjawab setuju semua. Misalkan kayak gitu ya. Orang menjawab setuju semua. Artinya item ini tuh terindikasi setelah dicek item-itemnya, bunyi itemnya, item ini tuh kok cenderung ada yang kata-kata yang misalkan normatif sehingga orang-orang tuh faking good, ingin terlihat baik. Nah, itu salah satu caranya. Ketika data kalian tidak normal, ada satu item lah. Kalau banyak item itu satu atau dua atau tiga item itu masih bisa. Tetapi kalau banyak, kalian harus menggunakan cara yang lain. Analisis data ordinal. Itu nanti datanya harus ordinal kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan hanya satu atau dua atau tiga, dicek nih mereka skewness-nya apa. Kalau positif, cek nih argumennya secara kata-kata atau wordingnya item saya ini terindikasi packing good, social disability. Orang menjawab setuju semua gitu. Sehingga item ini di-remove sebelum melakukan analisis faktor gitu. Nah, kita anggap aja datanya kontinum semua punya kalian. Karena lebih dari 5 opsi respons. Maksud saja misalkan ada 3 faktor, 5 sampai 8, kemudian 9 sampai 12. Nah, ini namanya kalian melakukan spesifikasi model. Bener nggak?
teori yang kalian ajukan itu seperti apa? Kalau misalkan 3 dimensi, masukkan masing-masing item mengukur dimensi mana, gitu. Dan baru nanti ini markernya sebagai faktor variance, kemudian additional outputnya diklik, additional fit measure, modification fit indices, square, reliabilitas, kemudian lognya, jangan lupa diklik. Ini menggunakan bisa maximum likelihood, ML, atau yang paling aman ketika 5 opsi response, pakai yang namanya MLR, atau bisa pakai MLM. MLR ini adalah robust maximum likelihood. Maximum likelihood with robust standard error. MLM ini juga sama, tetapi pengembangnya berbeda. Yang mengembangkan MLR ini adalah Beng Muten, kalau nggak salah, di Satora, bukan ya? Bukan Beng Muten, Yuan Ben, bukan Yuan Ben, sorry. Ya intinya ini dipakai sering digunakan oleh Beng Muten, menggunakan eh, T2 statistik, nanti kesana ya, secara teknisnya gitu. Yang ini MLM, ini adalah Peter Bentler dari Yuan Bentler. Nanti kalian pilih aja MLR dan robust, ini all, dan seterusnya. Nah, karena ini ada sesuatu yang covariant matrix is not positive definite. Artinya tidak cocok digunakan 3 faktor gitu. Ada korelasi yang tidak tidak apa namanya, ada yang lebih dari 1. Nah, kalau misalkan anggap aja 4 item, misalkan ubah modelnya menjadi model unidimensi misalkan. Kalau model kalian multidimensi, ternyata ternyata ya kasusnya kayak tadi, not positive definite atau covariant matrix non positive definite, itu perlu dicari tahu sebenarnya penyebabnya. Biasanya ada item yang apa ya, korelasinya itu lebih dari 1. Korelasi kan -1 sampai 1 ya. Atau 0 sampai 1 positif atau negatif gitu kan. Kalau ada yang lebih dari 1 itu namanya Haywood case, dan itu agak bermasalah, harus di drop itemnya. Caranya bisa dengan dicek, biasanya di daya diskriminasi butirnya. Baru kita masuk nih. Dulu kan sudah saya pernah tugasin. Coba cek eh, korelasi item to total correlation, tetapi dalam skripsi cutting kalian itu sebagai uji validitas. Nah, itu bukan uji validitas, tetapi biasanya untuk dicek ada nggak yang item discrimination-nya itu rendah misalkan. Itu juga bisa menjadi precedence atau langkah awal melakukan analisis faktor. Kalau misalkan ada daya diskriminasi butirnya yang rendah-rendah, bukan uji validitas ya, mengecek daya diskriminasi butirnya yang rendah-rendah, misalkan, itu bisa dihapus, tetapi itu memang jarang dilakukan. Biasanya untuk diagnosis awal. Tetapi ketika data kalian tadi non-positive definite, maka itu tuh sebenarnya item-item kalian tuh tidak cocok untuk model multidimensional. Harusnya model unidimensional gitu. Itu menjadi temuan misalkan kalian di Indonesia, alat ukur parasocial relationship ini adalah unidimensional. Jadi nanti ujungnya exploratory bukan confirmatory kalian. Tapi itu nanti cerita lain ya. Anggap aja fokus dulu kalian sesuai dengan model yang kalian miliki. Kalau modelnya unidimensi, running model unidimensi. Kalau model multidimensi, running model multidimensi. Oke? Nah, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah menguji model fit. Model fit ini sebagai, nih, kalau kalian nanti baca skripsi cutting kalian,
mungkin akan ada koefisien validitas sebesar 0,8, 0,9, itu tinggi, itu rendah. Itu keliru. Tidak ada namanya koefisien validitas. Tetapi ketika kalian menguji validitasnya berdasarkan apa? Kalau berdasarkan internal structure, menggunakan namanya confirmatory factor analysis, maka yang menjadi nilai validitas, sebenarnya tidak ada nilai validitas ya, karena validitas itu bukan properti dari suatu instrumen. Nah, yang dikatakan valid atau tidak ya, yang dikatakan valid atau tidak, atau mungkin validitas, yaitu model fit. Model fit itu kan tadi logikanya sudah tahu kan, kemarin S dikurangi sigma sama dengan 0, artinya matrik korelasi dari data itu sama dengan teori yang kalian ajukan, itu kan. Kemarin sudah kita diskusikan kan, terkait matrik yang korelasi itu kan, yang banyak, yang gede itu loh. Dan ya matrik dari sigma ini, lambda dikali V dikali lambda transpose ditambah theta delta gitu kan. Itu kan rumus yang pendek ya. Coba sisihkan sedikit ruang di kepala kalian untuk menyimpan rumus CFA itu ya. Itu tidak terlalu panjang setebal buku, hanya sedikit saja. Lambda dikali V dikali lambda transpose ditambah theta delta itu kan. Nah, itu kan uji model fit. Itu adalah sigma kan, sigmanya dicari dari tadi, dari rumus tadi. Dan S-nya itu adalah matrik korelasi atau kovarian dari data kalian. Matrik dari data sama tidak dengan teori. Itu adalah uji model atau uji validitas gitu. Teori yang kalian ajukan sama tidak dengan data. Dicek dari model fit, oke? Model fitnya apa aja? Kemarin kan kita sudah tahu ada namanya chi-square atau chi-square. Lihat p-value-nya, ada root mean square approximation atau RMSEA, standardized root mean square residual atau SRMR. Ini yang paling utama, RMSEA dan SRMR. Banyak riset-risetnya misalkan kayak dari si siapa yang bapak-bapak lulusan Universitas Barcelona tuh lupa saya. Albert Maido Olivares. Kemudian dari banyak yang riset-riset RMCA dan SRMR itu yang paling utama. Kenapa? Karena kalau chi-square itu rentan terhadap jumlah sampel. Semakin tinggi jumlah sampelnya dan banyak sekali misspesifikasi model atau modelnya tidak fit gitu kan, itu akan cenderung tidak fit. P-value-nya akan cenderung signifikan, artinya modelnya akan ditolak. Itu kelemahan kenapa tidak menggunakan chi-square atau chi-square. Nah, kemudian pakai RMCA. RMCA itu ngitungnya gampang. Chi-square-nya berapa dikurangi DF dibagi DF dikali N kurang 1. DF itu kan sudah kalian dapatkan ya sebelum ngitung. DF-nya ada 2 nih misalkan yang faktor. Kemudian chi-square-nya berapa? Chi-square kan ada di sini nih, 4,590 gitu kan. Masukin. Dede. Hasilnya berapa? Apakah setelah diakarin hasilnya akan di bawah 0,05 atau enggak? Dicek di sini nih. Itu loh. RMCA ini tetap melibatkan chi-square dalam perhitungannya, tetapi tidak menggunakan jumlah sampel gitu. Itu dalam artikelnya bisa kalian baca di Umar dan Nisa tahun 2020, uji validitas konsep menggunakan CFA, itu bahasa Indonesia. Di sini kan tidak ada yang natif bahasa Inggris kan? Semuanya bahasa Indonesia kan. Jadi itu tidak ada alasan untuk tidak bisa dipahami gitu. Kecuali mungkin kalian orang orang Swahili gitu kan, tidak bisa bahasa Indonesia, baru itu saya memaklumi tidak bisa baca jurnal Indonesia yang hanya mungkin 15 halaman kali ya gitu. Nah, ini RNC-nya berapa? 0,016. Oke. Artinya oh ini udah memenuhi nih satu. Kemudian SRMR harus di bawah 0,08. Ini SRMR di bawah 0,08 cut off-nya. Dan oh ternyata udah fit. Kemudian cek lagi tambahannya, CFV dan TLI sebenarnya mengikuti karena rumusnya juga sama dari chi-square dan DF. Ini baseline dan model nih, makanya ada baseline dan model. JASP itu untuk ngitung CF ini, baseline dan model itu yang faktor. Semuanya dihitung membandingkan model model baseline itu model yang
seburuk-buruknya model yang tanpa adanya faktor loadingnya di set, di constraint dan seterusnya, itu adalah baseline model. Dibandingkan apakah model kalian dengan baseline model itu jauh atau tidak, gitu kan. Kalau kalau jauh berarti di atas 0,9. Itu artinya model kalian fit. Kalau di atas 0,90 atau 0,95, idealnya 0,95. Ini kan 1 dan 0,99. Artinya modelnya udah fit nih kalian. Laporin. Laporin tadi chi-square-nya. Nah, cara pelaporannya kan sudah saya kasih ya di jurnal. Baca jurnal saya aja yang gampang loh. Biar 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 sama apa yang saya sampaikan. Silakan download aja ya di websitenya biar terlihat banyak yang download. Ternyata anak kuliah kan. Maksud saya yang download. Gak apa-apa. Ini gini laporin. Nanti nanti bentuk laporannya saya juga masih belum nanya lagi. Laporin berapa kayak gini. Ini sesuai kriteria misalkan dari Hu and Bentler dan Cheung and Transpo tahun 2002. Biasanya pakai Hu and Bentler ya. Kemarin kan sudah kayak kasih tahu kan, dia Darwin gelut sama Yesus kan, gitu kan. Ternyata tiba-tiba ada Hu and Bentler bawa pentungan. Gitu. Citasinya lebih banyak ya. Itu dari PPT-nya si McNeice itu. Nah ini sebenarnya kenapa Hu and Bentler ini banyak disitasi? Ya, ya itu yang banyak disitasi karena dia awalnya sih memang sebagai rule of thumb, tapi dia melakukan namanya uji simulasi dan seterusnya, dicek dan akhirnya ditemukan nih koefisien eh, minimal untuk menguji model fit khususnya RMCA, SRMR, CFI dan TLI. RMCA itu di bawah 0,06 kalau UN Bentler. SRMR-nya sama di bawah 0,08, CFI dan TLI-nya harus di atas 0,95. Gitu. Itu dulu aja yang harus kalian tahu bahwa eh, itu yang dinamakan uji validitas gitu. Apakah model yang kalian ajukan didukung tidak dengan data dari lapangan? Setelah itu, setelah modelnya fit, maka kalian proses selanjutnya adalah mengecek parameter item, faktor loading, itu kan, theta delta dicek, dan seterusnya. Nah, faktor loading ada di mana? Di tabel faktor loading yang standardized estimate. Makanya di klik-klik-klik-kliknya ini harus ke disamain lah dengan apa yang saya lakukan gitu. Biar nanti hasilnya sama. Nanti kalau kalau mau yang beda silahkan eksplorasi aja sendiri. Nah, ini standardized estimate itu adalah faktor loading. Faktor loading masing-masing item. Kalian bisa mengecek, oh sorry, sebelum mengecek itu, dicek dulu item fit-nya. Setelah model fit baru menguji item fit. Mana item yang fit terhadap eh, faktor atau konstruk kalian. Kriterianya adalah biasanya kalau yang paling apa namanya, yang paling permisif, maksudnya yang paling apa namanya, eh apa, ringan, bukan ringan, yang paling tidak ketat tuh apa sih, kata 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 anonimnya, yang longgar itu menggunakan faktor loadingnya yang penting di atas nol dan tidak negatif. Z values-nya di atas 1,96, p-value-nya harus di bawah 0,05 atau signifikan p-value dan Z value-nya. Nah, ini cek nih Z value dan p-value. Signifikan tidak? Z value-nya di atas 1,96 enggak? Di atas 1,96 artinya signifikan. Cek juga p-value-nya di bawah 0,05 enggak? Di bawah 0,05 artinya dia signifikan. Gitu. Ada yang negatif nggak faktor loadingnya? Nggak ada. Ini 0,7 semua. Itu yang longgar. Yang
lebih strict lagi, itu faktor loadingnya harus di atas 0,4 atau di atas 0,5 dalam bukunya Brown 2015 yang sudah saya share loh. Brown 2015 nih, confirmatory factor analysis. Terus ini, itu kalau faktor loadingnya di bawah 0,4 atau di bawah 0,5 sebagai konsensus para apply researchers, sebenarnya bukan konsensus juga ketika dikuadratkan, itu sebagai proporsi varians nantinya. Atau sumbangsih, berapa sih si item ini menyumbangkan berapa persen terhadap terhadap faktor gitu kan. Cari halaman 39 kalau nggak salah. 39, 28 berarti. Nah, Pak. Mana? Oh, ini masih Eva. Sorry. Ada di halaman 200 kan. Multi-group. Ya, intinya adalah di sini. Di atas 0,4 atau di atas 0,5. Ini faktor loadingnya 0,7 di atas 0,5 maupun di atas 0,4 maupun positif dan dia signifikan. Artinya semua item fit terhadap model. Artinya item kalian itu diterima semuanya. Fit atau valid lah bahasanya benar. Itemnya valid gitu. Mengukur faktor 1. Atau kalau dalam ini misalkan smartphone addiction. Semua itemnya fit terhadap model. Lalu kalau mau dicek mana mana yang lebih besar pengaruhnya item mana. Bisa dalam langsung di standard estimate factor loading, item mana yang paling besar pengaruhnya atau yang menyumbangkan yang mengukur faktor 1 yang paling tinggi. Ternyata di sini item berapa? Item 4. Tuh, karena 0,758 bisa dibandingkan dengan item yang lain. Berapa persen sih? Tinggal dikuadratkan. Berapa persen? Kalau dalam bentuk persentase di R square-nya nih. Oh, sebesar 57,5%. Gitu. Menyumbangkan 57% dari item 4 ini merupakan true score-nya. Ingat ya, dalam CTT ingat. X sama dengan T plus E. Oke? Artinya 57,5% dari item 4 ini adalah T-nya gitu. Berarti sisanya 43 atau 42,5 misalkan. Itu adalah errornya gitu. Nah, itu uji validitas itu gitu, harus dicek kalian errornya berapa. Ini residuanya ada kan? 42,5 misalkan. Ada kan? Jadi theta deltanya adalah sebesar 0,425. Karena theta delta itu rumusnya adalah 1 dikurang R square. Gitu. Misalkan R square-nya ini adalah R square rumusnya adalah faktor loading yang standardized ya, dikuadratkan itu R square. 0,758 coba aja kalian kuadratkan, nanti akan menjadi R square. Nanti menghitung theta deltanya 1 kurang R square. Itu secara matematisnya ya, kurang lebih. Baru kalian laporkan semuanya nih, faktor loading, residualnya, kemudian apa namanya, R square-nya kalau mau dilaporkan, biasanya juga dilaporkan. Tapi enggak sih kalau misalkan untuk jurnal biasanya jarang. Tetapi kalau untuk laporan-laporan research atau kalian nih tugas-tugas ini ya dilaporkan saja silahkan. Itu satu. Ada yang tanyakan? Jadi udah selesai nih kalian menguji apa namanya, menguji CFA menggunakan data kalian misalkan unidimensional fit. Itu kalau lancar kayak gitu. Ya, kadang kala ada yang nggak lancar gitu, banyak ceritanya. Ketika tidak lancar, maka nih
Coba saya kasih tahu lagi ya. Nih, ini kan tidak ada korelasi antar item ya. Misalkan nih, modelnya kalian nggak fit, oke? Modelnya nggak fit nih, RMCA-nya 0,100 gitu. Caranya gimana? Yorescope dan Dog Sorbong membuat namanya modification indices. Modification indices itu kan kalian tadi sudah saya jelaskan. Korelasi antar item residual yang 00 tadi itu di matriks theta delta, yang 00 itu dibebaskan atau diestimasi skornya. Jadi kalau misalkan ada item satu dengan item 3 berkorelasi tinggi, maka theta delta 31 itu dimunculkan nilainya. Kita cek ya. Misalkan theta delta 3 dan 1. Karena ini datanya sangat bagus ya, tidak ada yang perlu dimodifikasi. Saya turunin menjadi 0. Bisa dicek dari namanya modification indices di sini. Artinya modification indices itu yang paling tinggi. Ini udah juga ya di minggu lalu. Nah, ternyata ketika kalian mengkorelasikan item 2 dengan item 3 atau theta delta 3 dan 2 yang tadinya 0 nih, kan yang adanya 2 2 dan 2, 3 dan 3 itu kan. Theta delta 22, theta delta 33. Nah, theta delta 32 kan 0 defaultnya, tidak ada yang terkorelasi. Tetapi karena modelnya nggak fit, kalian harus membuat model itu fit dengan cara mengecek ketika kalian mengkorelasikan item 2 dengan item 3, chi-square-nya ini akan berkurang sebesar 3,578 gitu. Dan DF-nya akan berkurang karena parameternya itu yang diestimasi nambah gitu. Caranya cek ini item 2 dan item 3 di sini. Versi 2 kovarian model option. Item 2 dengan item 3 cairkan. Nanti akan ada apa namanya? Ini hapus dulu ya. Akan ada panah antara item 2 dan item 3. Tadi DF-nya 2 ya nih. Kita cek DF-nya 2 sekarang jadi 1. Karena parameter yang diestimasi kan nambah 3 dan 2, delta delta 3 dan 2. Chi-square-nya juga kan berkurang. Ini kan ada panah kan? Tadi saya sebutkan di awal, panahnya ada. Artinya theta delta 3 dan 2 ini diestimasi nih ada nih. Berapa sih korelasi antara residual item 3 dan 2 sebesar 0,00454. Nanti modelnya akan tambah fit nih, akan menurun kan? RMC-nya tadi 0,006 kalau nggak salah. 0,04 sekarang. Ini turun juga. Ini TLI-nya apalagi jadi satu kan jadi sempurna itu. Gitu. Itu akan menjadi model fit. Modelnya akan menjadi lebih fit. Nih, nanti kita akan diskusi terkait reliabilitas. Kenapa kalian harus pakai omega dan kenapa alpha ini asumsinya sangat terlanggar. Ketika misalkan kayak gini nih tau ekuivalen, maka ini sebenarnya bisa pakai alpha karena ini tau ekuivalen. Si ini, tapi nggak boleh ada korelasi residual ya kalau alpha. Karena ini mirip-mirip nih si faktor loadingnya sama 0,7 semua ya. Anggap aja 0,7 ini 0,4 semua. Nah ini tuh model kayak gitu susah didapatkan dalam data. Coba aja nanti kalian. Pastor loading itu nggak mungkin 0,7 karena ini datanya data bangkitan. Sengaja saya buat kayak gini gitu. Gitu kurang lebih. Itu case satu kalau semuanya lancar. Saya demonstrasi. Kalau ada yang bertanya silakan langsung saja dipotong. Saya akan demonstrasikan menggunakan data asli. Data aslinya yang misalkan yang narsisme kolektif ya. Saya lupa spesifikasinya itu. Item berapa sampai berapa. Ini model multidimensional.
Saya coba demonstrasikan. Datanya sedikit ya. Saya lupa blueprintnya di mana ya. Hmm, blueprintnya lupa. Misalkan kayak gini ya. Anggap aja ini data kontinum. Tapi karena 5 opsi respons lebih, kita ubah semuanya menjadi kontinum atau scale. Ini data asli teman-teman. Tadi itu data bangkitan, makanya itu sangat sempurna. Masuk CFA, ini secara blueprint katanya ada 4 dimensi ya. 4 dimensi, buat 4, item 1 sampai 12, misalkan. Faktor 1, faktor 2 itu item 1 sampai 2, item 12 item juga, berarti dari 13 sampai 24 ya. 24, sisanya itu 6 item, 6 item. 6 item dan 7 item. Item 25 sampai item 30 ya. Sisanya adalah item faktor 4. Nah, ya, 4 faktor. Berapa DF-nya? 7, berarti 37, P dikali P plus 1. 37 dikali 38 dibagi 2. 38 bagi 2, 19 ya. Kali ini. Jadi nanti dikurangi parameter yang ada 623. Gitu. Gitu. Ini pakai MLR, ini yang robust, O, dan floatnya kita hasilkan biar ada gambarnya. Additional outputnya measure, ini 384, R-square, mode optionnya ingat ya, marker variabelnya faktor varian aja. Biar nanti yang diagonal matrik V-nya itu yang di constraint sebesar 1. Ingat ya, yang tadi ada beberapa kekeliruan di tugas kalian, tapi nggak apa-apa, sebagai pembelajaran. Udah nih, saya kayak gini. Pertama ngapain? Uji model fit. Oke, uji model fit. Nah, fit nggak dengan kriteria UN Bentler di bawah 0,06 RMC-nya? Di bawah 0,06. Ini di bawah atau di atas 0,06? Di atas 0,06 kan? Artinya belum fit. Cek juga SRMR-nya. Di bawah 0,08, di bawah 0,08 enggak? Di atas 0,08, dia 0,1 gitu. CFITLI-nya juga pasti akan mengikuti. Karena rules-nya juga di chi-square tadi, ada di DF. Ini masih di bawah 0,95. Ini model kalian belum fit. Model kalian belum fit. 38 item, 37 sorry, diukur oleh 4 faktor. Gitu. Jadi kalau model kalian belum fit, sebenarnya kalian tuh tidak boleh menginterpretasikan faktor loading. Karena syarat dari CFA itu harus fit dulu model kalian. 4 faktor ini benar tidak mengukur 37 item gitu. Kalau udah fit, maka bisa menginterpretasikan parameter item, faktor loading, theta delta gitu kan. Faktor loading dan theta delta doang kan dari apa namanya di gambar pet diagram itu.
Kalau model fit itu keseluruhan model yang kalian ajukan. Nih, kalau case-nya kayak gini gimana nih model kalian nggak fit? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Cara yang pertama adalah gini. Cara yang pertama tadi melakukan modification index, membebaskan korelasi residual antar item. Yang tadinya 0, korelasi residual itu yang theta delta, yang selain diagonalnya itu diestimasi nilainya berapa. Nanti akan menurunkan DF, akan menurunkan chi-square. Chi-square dan DF ini kan merupakan bahan baku perhitungan dari RMC SRMR kan? Nih, chi-square dan DF. Ketika semakin turun, maka itu akan menjadi fit. Tetapi konsekuensinya adalah korelasi residual ini berarti maknanya terjadi pelanggaran local independence istilahnya. Artinya item 1 dengan item 2 misalkan yang saling berkorelasi, dia itu mirip gitu. Dia tuh mirip-mirip itemnya. Ada suatu kesamaan, kenapa mereka saling mirip satu sama lain. Kalau contoh yang paling mudah yang selalu dijelaskan oleh eh, dulu di senior saya bilang bahwa contoh yang paling mudahnya itu kayak ini ada PPT-nya. Untuk gambaran saja ya, untuk memahami kenapa sih kok theta delta itu 0? Karena saling item-item dalam CFA itu harus unik semuanya. Sorry, harus 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 independen, tidak boleh berkorelasi satu sama lain. Residualnya, ingat, residualnya tidak boleh berkorelasi tinggi satu sama lain. Artinya dia punya sumbangsi sendiri. Tidak ada perbedaan dengan item-item yang lain. Contohnya kayak gini. Ini korelasi antara ini alat ukur fear of COVID, item 3 dengan item 7. Mereka lakukan korelasi residual kan, benar kan? Ada panahnya ini. Nah, ketika dicek ke dalam datanya, ke dalam blueprint, ternyata item 3 itu bunyinya adalah my hand become clammy when I think about coronavirus. My hand, kata kunci di my hand. Kemudian item 7, my heart race or kayak gitu. Jadi deg-degan lah bahasanya. Artinya apa? Item 3 dan item 7 dia mirip mengukur hal yang sama, yaitu mengukur kecemasan COVID dalam hal fisik. Ini my hand dan my heart. Yang lain itu I am most I am most afraid. It makes me uncomfortable. Yang keempat, I'm afraid of losing my life. When watching news, story of coronavirus, dan lain-lain, saya cemas. I cannot sleep because I'm worrying about getting coronavirus. Artinya, item 3 dan item 7, mereka tuh meskipun mengukur fear of COVID, barangkali, karena ini nggak fit model awalnya nih, model fear of COVID itu nggak fit awalnya. Karena terdeteksi secara konten, secara teori atau secara item kalian, bunyi dari item 3 dan item 7 itu mereka mengukur hal yang sama. Sehingga berkorelasi tinggi residualnya. Residual itu berarti mengukur faktor lain di luar dari faktor yang kalian teorikan. Kalau item 1 kalian teorikan mengukur smartphone distraction, sementara item 1 dengan item 3 saling berkorelasi tinggi satu sama lain, maka bisa jadi item 1 dan item 3 itu bukan mengukur smartphone distraction-nya yang paling banyak, mengukur faktor lain gitu. Dengan contoh yang ini, fear of COVID, item 3 dan item 7 barangkali, fear of COVID itu terdiri dari 2 dimensi. Dimensi fisik dan dimensi psikologis, kecemasan fisik dan kecemasan yang bentuknya psikologi. Karena ini terbukti dalam CFA, korelasi residualnya tinggi antar item 3 dengan item 7. Karena
Ya mungkin orang tuh ada yang hanya deg-degan saja tetapi tidak takut gitu kan, tidak terlalu cemas, atau ada yang tangannya eh, apa namanya, kayak apa namanya, berkeringat ya, atau deg-degan dan seterusnya, tangannya gemeteran gitu, deg-degan, berkeringat, itu kan ada yang sampai ke sana, ada yang nggak sampai ke sana. Artinya barangkali fear of COVID itu ada dua dua dimensi gitu. Itu makna korelasi residual teman-teman. Jadi jadi eh, di itu maknanya. Cara untuk membuat fitnya tadi, cek modification indicesnya antar item, jangan faktor terhadap item ya, karena itu akan cross loading namanya, nanti itu di exploratory factor analysis. Di residual covariance, lihat yang paling tinggi. Ini JSP udah ngurutin nih ya dari yang paling tinggi kan. Kalian kan sudah berterima kasih ke JSP. Jadi dia melakukan hal yang sama lagi. Berarti oh, ada ini nih, ada yang berkorelasi tinggi item 23 dengan item 24. Nah, kalau bisa pada dimensi yang sama gitu, biar tidak terjadi cross loading. Susah menginterpretasikannya nanti. Item 23 dengan item 24 ada di faktor 2. Ketik model option, cari item 3 dengan item 24. Nih, hubungkan. Nih, nanti berubah nggak? 0,094. Tungguin. Masih loading dia. A few moments later. Later. Nah, nanti silakan kalian coba nih yang alat data saya, data asli, versus semua kolektif ini buat supaya sih. Makanya kan saya pernah nunjukin skripsi saya, dosa saya. Korelasi residualnya banyak gitu. Karena terus-terusan melakukan eh, apa namanya, modification indices gitu. Nih kalau di MPS itu FR, MPS, ISRA, RTD, dan seterusnya. Membebaskan korelasi residual. Ini terlalu banyak kan si korelasi residual ini. Artinya ya jelek mungkin alat ukurnya. Nah, udah nih. Tadi 0,94 ya. Ini kan turun nih jadi 0,090. Ini kan masih belum fit. Lakuin hal yang sama lagi gitu. Dicek di residual covariance-nya. Item satu dengan item 2 misalkan. Sekali lagi ya, saya sentuh. Nanti gambarnya akan berubah karena ini nggak kelihatan ya. Tadi kan kelihatan jelas ya. 0,090 masih tetap mungkin korelasinya tidak terlalu besar. Nanti ada korelasi residualnya kayak gini nih, bentuk-bentuknya kayak gini loh. Dia akan banyak yang kayak gitu. Buat sampai item ini fit, alat ukur ini sampai fit dengan cara melakukan modification indices terus-terus sampai sampai selesai. Sampai RMSI-nya di bawah 0,60. 0,06, sorry. Dan SRMR-nya di bawah 0,08. Kalau RMSI-nya udah di bawah 0,06, biasanya yang lain juga sudah mengikuti. Karena kan sama perhitungan itu modalnya itu dari chi-square dan degree of freedom, teman-teman. Makanya ya itu logiknya 0,086. Jadi logiknya kenapa korelasi residual itu DF-nya berkurang, chi-square-nya juga berkurang gitu. Artinya nanti akan menjadi ketika dihitung semakin kecil maka RMSI-nya juga akan menjadi signifikan. Ini cara-cara ini tuh dipopulerkan atau ditemukan oleh
Saya dog sorghum, kayaknya bukan dog deh. Dog ya. Dog atau apa ya, sorghum lah pokoknya. Dan si Yoresco ya. Dog sorghum, dag gitu. Dog dan dog dag ya. Saya dog aja ya, nama orang. Dag, saya nggak tahu cara namanya dag sorghum dari dari nabi-nabi Solo, nabi ini, nabi Yoresco and Sorbonne, dan Sorbonne. Nah ini nih, pencipta Listrel. Kan kalian sudah lihat fotonya kan, yang si Yoresco-nya, Dag Sorbonne saya nggak punya. Dag Sorbonne. Nah ini turun terus nih, 0,086. Nah, korelasi residu aja terus sampai mati. Sampai sampai penuh datanya. Tetapi, itu cara-cara ini ya, cara-cara eh, cara-cara yang memang diperbolehkan korelasi residual itu. Tetapi konsekuensinya adalah kalian harus mampu menjelaskan kenapa item satu dengan item 2 itu saling berkorelasi tinggi residualnya. Itu yang level advance-nya. Tapi untuk S1, ya udah korelasi residual dulu saja, mana item yang apa namanya nanti sampai itemnya sampai modelnya itu fit gitu kan. Sampai modelnya fit. Tetapi ada batasannya untuk korelasi residual. Satu item itu hanya boleh maksimal 3 kali. Misalkan item satu nih udah berpasangan dengan item 2, maksimalnya itu dia pasangannya itu harus 3 kali. Misalkan dengan item 4, dengan item 5. Nah udah kayak gini. Kalau masih ada, di sini nih masih ada nih, disaranin item satu ini di drop saja dengan argumen bahwa modification indicesnya tinggi gitu, dia berkorelasi tinggi dengan item yang lain gitu, terlalu banyak rasanya. Maksimal 3 kali, oke? 3 kali sampai model kalian fit. Anggap aja modelnya udah fit ya. Anggap aja modelnya udah fit, laporin, baru kalian bisa mengecek itemnya, mana item yang sesuai dengan kriteria di atas 0,4 gitu dan signifikan. Nah, ini bagian dari perakitan item atau perakitan instrumen. Kalian memilih item-item yang memiliki faktor loading paling tinggi. Makanya kemarin ya udah nggak apa-apa 50 berapa item, 40 item dulu, nanti diseleksi di akhir. Kalian hanya akan menjadi 20 item misalkan, itu tuh dari sini. Landasannya itu bisa dari faktor loading. Faktor loading itu kan berarti proporsi varians atau item tersebut kebanyakannya itu memang dari true score-nya, bukan errornya. Gitu loh. Jadi nih kalau misalkan dari sini kalian bisa drop drop sambil analisis. Ini laporin dulu hasil sebelum di drop, hasil sebelum di drop laporin dengan faktor loading sekian gitu. Laporin, baru kalau mau dianalisis lagi dengan item-item yang sudah fit, item-item yang sudah fit silahkan. Misalkan kalian hanya memilih item-item yang faktor loadingnya di atas 0,4. Tadi kan sudah dilaporin semuanya ya secara keseluruhan. Dengan diinterpretasikan mana item yang tidak fit, misalkan ya item 16 itu tidak fit, rekomendasikan hanya ditandai saja. Kalau untuk pelaporan pertama. Kalau pelaporan kedua, kalian ingin memilih item-item yang memiliki faktor loadingnya tinggi semua gitu. Di atas 0,4. Misalkan ya item 1, 2 tidak diikutkan, item 3, item 4, item 5 juga, dan sudah buang mereka. Jangan dulu dibuang deh. Harus bareng-bareng karena nanti akan berubah.
itu sampai 5 ini, kemudian apa namanya, item 16, ini nggak bisa, harus dibuang dulu berarti. Bisa deh. Item 16, terus mana sih? Item 6, 16, terus item, dan 16 doang ya, yang faktor 2. Kalau 0,4 ya. Item 3, faktor 3, nggak ada. Faktor 4, item 37 misalkan. Nah, dia negatif nih. Negatif apa lagi? Dia itu negatif tuh artinya dia itu mengukur faktor lain gitu. Di luar dari faktor yang diteorikan. Ini kalau ini berarti item 1 sampai 5 ya. Push. Gitu. Nah, ini laporan kedua setelah kalian lakukan apa namanya, untuk melakukan seleksi butir. Sebenarnya tidak mau dianalisis juga, tidak mau dianalisis ulang juga sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting kalian melaporkan item mana yang menurut kalian secara statistik, itu dalam artian faktor loadingnya itu di atas 0,4, itu tinggal disebutkan bahwa item yang kami rekomendasikan itu item 8, 9, 10 untuk mengukur faktor 1, faktor 2 berapa gitu. Karena alasannya faktor loadingnya tinggi gitu, sebesar 0, di atas 0,5 gitu. Itu laporan yang pertama ya teman-teman, dilaporkan. Kemudian, tapi saya tetap, kalian harus analisis lagi item-item yang sudah kalian rakit, pilih. Misalkan hanya beberapa item, hanya masing-masing dimensi jadi 4 item juga, itu tidak ada masalah. Itu kan hak kalian membuat membuat short form atau membuat bentuk yang lebih lebih rendah, sorry, bentuk yang lebih ringkas dari item yang kalian apa namanya, yang kalian buat tadi. Atau naikin lagi nih, harus di atas 0,5, di bawah harus minimal 0,6, misalkan di atas 0,5 kan. Item 11 hapus misalkan. Atau kalian cara konten dilihat nih, dibandingin nih item 6 sampai item 12, yang paling bagus ini yang tidak ada bias kira-kira itu item mana. Atau kalian itu bisa, atau juga kalian bisa memilih 4, misalkan kalau target kalian masing-masing faktor itu 4, memilih 4 item dengan faktor loading paling tinggi. Dalam hal ini misalkan faktor loading yang paling tinggi itu faktor 1, ada item 12, item 9, sorry, 8 sampai 12 ya langsung. 6 dan 7 dihilangkan misalkan. Begitu. Kemudian yang ini yang faktor 2 itu pilih 4, misalkan dari apa namanya, 21 sampai 24. Berarti sisanya buang. Faktor 3, 4 lagi. Nah, itu buang kayak gitu sampai tersisa item yang sudah kalian rakit gitu. Misalkan item 25 sampai item 28, 29 dan 30-nya tidak ikutkan. Faktor 4-nya adalah item 36 dan item 3, 1, 2, 3, 4, 5. Item 36 dan item 34 itu tidak gitu misalkan. Kan udah semuanya ya, masing-masing 4 item. Ini merupakan item terbaik berdasarkan analisis secara statistik menggunakan faktor loading, dan kalian juga mempertimbangkannya misalkan secara kontennya, secara itemnya itu memang tidak apa ya, dari item punya juga bagus, misalkan dari orangnya
tidak ada yang skew gitu, tidak ada yang ngisinya kebanyakan di kiri atau di kanan dan seterusnya. Ini cuma sebenarnya udah fit juga ya kalau di apa namanya dalam kriteria yang lebih longgar 0,08 ya. Tapi memang kriteria terbaik itu RMSA-nya 0,05 secara rule of thumb dari Eurescope dan Dag Sorbo, Dag ya, dan Dug. Jadi sudah nih, ini udah fit kan di atas 0,90. Kan sebenarnya bisa pilih kalau kalian mau yang strict atau yang longgar, itu tergantung argumen kalian saja. Tetapi kalau mau milih yang longgar, memang konsekuensinya bahwa item yang kalian apa namanya kok indeks fit yang kalian gunakan ini memang ya ya yang strict itu lebih baik ya biasanya gitu. Nanti menguji kualitasnya dilihat dari pembaca, oh ini dia cherry picking misalkan atau eh, mengambil yang baik-baiknya saja. Nah, korelasi korelasi antar faktornya mana nih kalau multidimensi? Ada di faktor kovarian nih. Korelasinya tinggi kan? Faktor satu dengan faktor 2. Nah, ini kalau di atas 0,6, 0,6, sebenarnya 0,7 sih yang batasnya, tapi anggap aja lah 0,6. Juga sebenarnya masih tinggi, tapi biasanya dikatakan sedang ya, mepet-mepet lah 0,6 itu. 0,7 yang paling biasanya, anggap aja ini semuanya korelasinya tinggi satu sama lain, maka kalian yang multidimensional bisa menggunakan second order faktor ini. Semuanya pindahin faktornya ke sini. Nanti ada kalau secara 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 statistik itu tidak ada lagi matrik V. Nanti adanya matrik gamma nantinya. Tapi ini katanya nggak bisa nih non convergent. Nah, itu kadang kayak gitu juga yang yang apa namanya yang second order karena DF DF yang kalian hitung kemarin itu adalah DF global. Kalau DF ini adalah DF yang antar antar faktornya terhadap suatu higher order nih. Dan ini nggak bisa katanya korelasi antar faktornya itu eh, tidak jalan dia. Caranya sih banyak ya. Biasanya ada constraint apa. Misalkan marker variabelnya jangan faktor varians diganti jadi kayak gini misalkan. Nah ini second order model kan. Hmm. Nah ini kan nggak signifikan kan value-nya? Sorry signifikan kan? Nah ini karena ya tadi itu data yang pertama itu saya data bangkitan, jadi itu akan sangat fit. Kalian pasti akan seperti ini kalau data asli di lapangan. Data asli di lapangan tuh residualnya tuh sangat banyak sekali gitu rasanya. Misalkan anggap aja itemnya sudah fit ya, modelnya sudah fit. Ini adalah second order. Mana faktor yang paling tinggi berpengaruh mengukur mengukur misalkan parasocial relationship. Faktor 2 misalkan faktor teman, misalkan menganggap teman 0,945 gitu. Ada second order faktor loading. Nanti gambarnya akan berubah menjadi seperti ini. Gitu. Ini adalah second order model. Begitu ya, teman-teman. Untuk analisis datanya. Nah, itu cara cara terakhir nih. Cara yang pertama itu seperti itu. Yang modification index ya tadi. Dikorelasi residual antar antar item. Theta deltanya dibebaskan, free theta delta. Tetapi kritiknya adalah
kalian kan menggunakan konfirmatori. Itu yang kalian lakukan, misalkan modification indices itu sebenarnya kalian melakukan eksplorasi. Kan model sebenarnya itu tidak ada korelasi residual antar item, tetapi kalian mengeksplor sampai sejauh mana sih modelnya ini fit dengan membebaskan theta delta gitu kan, dengan cara apa namanya membebaskan ini ke sini, ini ke sini. Ini sebenarnya kalian melakukan eksplorasi, kalian mengkhianati model yang kalian ajukan gitu. Karena kan di set sebesar nol kan semuanya theta delta selain diagonalnya ini. Itu dalam bukunya eh, kelas Sigit Sima, kelas Sigit Sima. Sebentar saya tunjukin. Kelas Sigit Sima dan saya lupa nama satu orangnya lagi. Dia duaan, nulisnya itu dua orang. Measurement model for latent or psychological attribute. Kelas Sigit Sima dan Van der Ak, orang Walanda, orang POC. Presiden psikometri lah. Nah, itu di sini ada dijelasin bahwa kalian tuh pakai CFA, tetapi kenapa kalian menggunakan eksplorasi gitu kalau modelnya nggak fit? Ya syukur-syukur kalau model kalian langsung fit ya. Tetapi itu akan sangat jarang terjadi ketika ketika modelnya rumit. Rumit itu ya banyak dimensinya, sampelnya sedikit gitu. Itu akan menyumbangkan eh, ketidakfitan lah. Atau kalau kalian mau jadi 1.000 partisipan itu lebih bagus itu. Yang modal unidimensional itu lebih mudah untuk fitnya nanti. Nah kalau dalam buku si Timothy Brown atau yang rujukan CFA ini, kalian sebenarnya selain melakukan modification indices itu yang yang padahal kalian tuh CFA tetapi kalian mengeksplorasi. Kenapa? Karena CFA ini modelnya itu adalah model yang strict. Model strict itu apa? Item ini harus hanya boleh diukur oleh satu faktor saja, itu strict, teman-teman. Kalian itu harus mencari jodoh tuh harus semuanya terpenuhi parameternya. Loadingnya, tempat tinggalnya harus sama, yang kayak kemarin paralel itu loh. Tempat tinggalnya harus sama, jurusannya harus sama, hobinya harus sama, gitu kan. Tidak boleh berbeda, gitu kan. Itu model strict. Model yang lebih longgar, ya bolehlah jodoh saya tuh orangnya orang Mongolia juga boleh, orang agamanya agama apa, atau jurusannya mau jurusan sastra mesin juga boleh, gitu kan dan seterusnya. Itu modal yang lebih longgar. Modal yang lebih longgar lagi yang sudah kita diskusikan adalah exploratory factor analysis. EVA ini merupakan modal yang lebih longgar. Kenapa? Kan kita sudah diskusi bahwa EVA ini ada cross loading. Item satu itu tidak melulu diukur oleh satu faktor saja, diukur oleh faktor yang lain gitu. Nih, intinya. Maka mana chart diagramnya? Lama sekali. Ini tuh momen belajar. Woi, chart diagram. Ini belum kayak Percival axis factoring. Ininya eigenvalues aja. Nah, dia nggak mau. Additional fit measure. Chart diagram, woi, chart diagram.
Nah, ini ada berapa faktor? Ada 4 faktor yang terbentuk. Oh, benar nih ada 4 faktor terbentuk. Nah, kalau dalam dalam Timothy Brown itu bilang bahwa CFA itu memang modelnya itu strict. Yang longgar itu adalah EVA. Strateginya, kalau kalian tidak yakin dengan model kalian, kata ini ya, nih, saya lupa sebelah mana, pokoknya ada di sini. Sebelah mana tidak diingat-ingat. More strictly. Dan satu faktor juga itu sebenarnya model yang lebih strict dibanding model multidimensional. Model multidimensional itu ya item itu lebih bisa mengatur faktor lain gitu. Jadi yang unidimensional juga jangan jangan merasa akan bisa fit ya. Karena mengasumsikan atau menteorikan semua item ini hanya diukur oleh satu faktor saja. Itu cukup ini ya, cukup berani gitu, biasanya. Tapi memang ya kalau secara nature begitu ya sudah. Memang theoretically speaking gitu, bahasa uang and uang. Mana ke diagramnya? Saya tidak sabar. Nah ini, lihat. Banyak cross loading ya kan? Item 17 itu ada di RC6, RC5 juga ada nih meskipun tipis-tipis itu. Ini model yang longgar itu. Item tidak hanya diukur oleh satu faktor saja. Beda dengan yang ini kan satu faktor saja. Nah, ini model yang lebih strict. Nah, cara yang kedua, cara yang kedua, meskipun saya kemarin kita jelaskan bahwa EVA ini hanya untuk hanya untuk membangun teori. Ketika kalian tidak berangkat dari teori, kalian mewawancarai ahli-ahli misalkan atau mewawancarai mahasiswa bagaimana sih kondisi ketika menghadapi ujian, ketika ada kuis psikometri misalkan. Nanti ada konstruk muncul kecemasan psikometri misalkan. Nanti ada berapa faktor, itu kan kayak gitu muncul. Eva kemarin kita diskusi, buat dulu item, lalu analisis gitu. Muncul berapa faktor, mulai dari extraction, rotation, dan penamaan pemberian nama kan, proses dari Eva itu. Nah, Eva juga, karena tadi misalkan kalian ini, apa namanya, sorry, modification indices itu bagian dari eksplorasi, dikritik seperti itu, maka dalam bukunya Timothy Brown juga bilang bahwa ya udah, kalau kamu belum yakin dengan teori kamu, dengan data kamu, pakai dulu model yang lebih longgar. Nah ini kan tadi ya 0,3 0,4. Pakai dulu yang lebih longgar, yaitu model dalam eval untuk mengecek benar nggak data kamu itu muncul 4 faktor gitu. Atau kalau misalkan kamu sudah ada teorinya, di set nih. Kemarin kan eigenvalues ya. Sekarang ganti manual number of faktornya. Faktor kalian itu ada berapa? Ada 4 misalkan. Ada 4 ya. Misalkan ya ini narsisme kolektif itu ada 4 ya secara teori. Kalau kalian nanti ada 3 ya sesuaikan jadi 3 gitu. Model terbaik yang direkomendasikan untuk 4 faktor dari EVA itu tuh kayak gini. Banyak cross loadingnya. Karena RMCA-nya 0,06 nih, di bawah 0,08 gitu, misalkan. SRMR-nya di bawah 0,08. Model terbaik tuh kayak gini. Kalau kamu kekeh item 4 ini hanya diukur oleh faktor 4, modelnya akan nggak fit. Gitu. Jadi caranya yang kedua, dicek, dicek ya, apakah item-item ini yang hasil dari si apa namanya si analisis exploratory factor analysis, coba urutkan berdasarkan variabel,
set dulu aja sebesar 0,39 kan di atas 0,4 ya. Mereka ada yang cross loading atau tidak? Cross loading itu harusnya sih item 1 sampai item 12 tuh ada di suatu faktor yang sama, mengumpul di faktor yang sama kan? Tetapi ternyata enggak, banyak item-item yang terjadi cross loading. Cross loading itu harusnya mereka tuh item 1 sampai item 12 tuh berkumpul bersama dalam suatu faktor kan gitu kan? Kan analisis faktor itu analog apa namanya? Logikanya itu sehimpunan item yang berkorelasi tinggi satu sama lain itu pasti disebabkan oleh suatu penyebab bersama, yaitu suatu faktor. Artinya, kalau item 1 dan item 12 kalian teorikan mengukur faktor yang sama, harusnya ada di faktor yang sama, tetapi malah berbeda. Nah, itu kalian remove gitu dari apa namanya dari hasil EVA ini sebelum ke CFA itu dari Timothy Brown teman-teman. Kalau kalian belum yakin katanya dengan dengan model yang lebih lebih strict itu bisa melakukan exploratory factor analysis terlebih dahulu. Idealnya memang idealnya memang sampelnya dipisah ya. Idealnya memang sampelnya dipisah. Kalau sampel kalian ada 900 di random 300 orang untuk EVA, sisanya untuk nanti CFA. Idealnya seperti itu. Tetapi karena kalian tidak memungkinkan, ya udah sampel yang sama aja. Ini misalkan kayak gini. 1 sampai 12 ini harusnya ada di faktor tertentu. Karena yang banyaknya ada di faktor 3, maka hapus-hapus ini item-item yang di luar dari faktor 3 ini. Dan ini juga item yang lain ya, item 18 tuh kalau lu tuh harusnya ada di faktor yang mana, bukan temen gua lu gitu. Gitu. Hapusin misalkan item 1 sampai item 4 kita hapus misalkan. Sama item berapa? Item 5 dia tidak mengukur apapun lagi. Item 10 juga sebenarnya item 10 ini cross loading ya dan besar harus dihapus. Item 11 juga dihapus gitu. Kemudian item 13 sampai item 24 ya. Tadi itu mengukur faktor yang sama. Misalkan kalian ceknya itu ada di faktor 2 misalkan sebagai dinamainya. Berarti item yang ada di faktor 1 itu hapus. Item 18, item 19, item 20, item 16, 17, enggak, 16 sudah hapus, 21 hapus, 22 hapus, 23 hapus, 24 hapus, misalkan kayak gitu. Nah, biarin item 25 sampai 30 ini faktor ketiga. Tetapi ini yang jadi masalah adalah si ini. Faktor ini tuh nggak ada nih item 31 sampai item 37 tuh. Mereka memilih di faktor 2 gitu. Ini masalah. Item dari 31 sampai 37 ini atau 36 ini sama dengan faktor 2 gitu. Solusinya gimana? Nah, ini itemnya memang jelek. Jadi memang harus dihapus-hapusin saja yang sekiranya cross loading teman-teman. Memang agak agak tricky di sini. Jadi seleksi yang pertama kalau mau pakai EVA itu cek item yang cross loading yang tidak berkumpul pada suatu faktor bersama itu dihapus. Oke. Nah, ini kayak gini kan tadi sudah saya hapus nih. Mereka kan pindah sendiri tuh. Jadi membentuk 4 faktor kan? Semuanya tidak ada yang cross loading kan? Lihat nanti item fitnya. Oh, ternyata item fitnya membaik. Berarti kamu bisa melakukan CFA dengan spesifikasi seperti ini. Item 6 sampai item 12 kan secara teori memang item 6 sampai item 12 itu suatu faktor kan? Faktor satu kan? Kemudian faktor 2-nya adalah 3 sampai 17. Itu. Seterusnya ini. Gitu loh.
Itu kalian nggak yakin dengan model kalian yang strict, maka lakukan EVA dulu. Lihat rekomendasinya, gitu. Yang cross loading, yang tidak berkumpul dengan sekumpulannya, yang bukan gengnya, gitu kan. Jadi ini geng-gengan gitu. Yang geng faktor 3 itu harus berkumpul dengan geng faktor 3 lagi. Coba nanti kalian EVA nih, CFA kan dengan rekomendasi dari EVA. Item 6 itu ada 4 faktor tetap ya. Mudah-mudahan kalian ingat ya, nggak lupa. Karena ini yang akan kalian lakukan untuk data kalian nantinya. 6 sampai 9 sampai dan 12 sebagai faktor 1. Ini karena dinamainya bebas ya, jadi bisa kalian namakan 13 sampai 17, 13, 14, 15, 17, 13 sampai 17 tanpa item 16, faktor 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, semuanya ya, 25 sampai 30, faktor 3, faktor 4 sisanya, 31 sampai 37, 36, sorry. Dia akan kayak gini, ikuti yang tadi, Wizard, reliability, R-square, distance-nya, ininya markernya jadi vector variance, kemudian float-nya, model float, advance-nya, ini jangan lupa menjadi MLR, ini coba, sini all, gitu. Juga ya. Nih, modelnya fit gak? Fit, gitu. Jadi kalian sudah punya model fit sekaligus item-item yang sesuai dengan eh, yang paling bagus lah bahasanya fit. Ini udah fit kan di bawah 0,06 kan? Ini di bawah 0,08 kan SRMR-nya juga. CPTI-nya di atas 0,90 dan udah laporin. Ini nggak perlu ya NFV ini additional sebenarnya tidak usah dilaporkan. Yang paling baik dilaporkan itu CFI, TLI, SRMS, dan RMCA. RMCA itu sampai ke RMSA value-nya bisa dilaporkan. Udah, kayak gini. Faktor loadingnya kalian laporkan, hasil seleksinya. Tetapi tadi proses yang ini juga dilaporkan. Apa namanya sebelum sebelum di remove si apa namanya si Eva ya. Eva kan tadi awalnya semuanya kayak gini, semua item itu laporkan. Semua prosesnya itu perlu dilaporkan sebagai bentuk keterbukaan bahwa kalian itu melakukan semua prosedur statistik yang menurut kalian itu sahih jalannya gitu. Referensinya kan tadi sudah saya sebutkan ya. Modification indices, Douglas Sorbo, kemudian eh, Eva dulu itu bisa dari Brown, dia bilang karena modelnya HFA itu sangat strict gitu. Kalian pilih atau misalkan nih kalian ingin menyeleksi lagi, saya ingin seleksi lagi nih biar itemnya semuanya ada 5 misalkan, ini 4 ya. Misalkan ada 4 nih yang faktor 3 dan faktor 4 itu terlalu banyak itemnya. Ya kalian pilih item-item yang faktor loadingnya rendah, misalkan item 30, biar enggak 6 tapi 5 item misalkan. Item 30, kemudian item 36 itu dihapus misalkan. Item 36 itu dihapus sebagai bentuk dari apa namanya? Bentuk dari perakitan ya. Ingat, untuk merakit itu model kalian harus fit dulu. Nggak boleh kalian menginterpretasikan faktor loading sebelum modelnya itu fit. Itu caution, apa namanya, peringatan dari ketika melakukan CFA itu harus seperti itu.
Beda cerita kalau kamu melakukan modification indices. Jadi ada dua cara ya. Ketika model kalian nggak fit. Cara yang pertama adalah melakukan modification indices, korelasi residual, membebaskan korelasi residual. Yang kedua, menggunakan EVA dulu, hapus-hapusin yang tidak sehimpunan, yang tidak segeng dengan yang seharusnya. Oke? Yang tidak segengnya dihapus. Itu. Set aja misalkan tadi di atas 0,39, jadi yang di bawah 0,39 tuh nanti nggak akan ada yang faktor loading yang kecil-kecil itu. Hapus semuanya, baru nanti terakhir lakukan CFA gitu. Itu biasanya akan lebih fit modelnya. Baru kalian laporkan nanti ini loh instrumen yang sudah jadi hasil karya kelas kontur dengan bukti-bukti validitas iconnya ada, bukti validitas CFA atau sorry internal structure menggunakan CFA juga ada, ya. Nanti PR terakhir adalah reliabilitas. Reliabilitas kan tinggal diklik aja nih, ada aja di bawah kan. Nah, masing-masing dimensi, gitu. Tetapi saya sarankan pakainya yang omega ini, yang W, yaitu omega. Faktor ini masing-masing dimensi, total ini reliabilitas secara keseluruhan. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya terkait reliabilitas. Pertemuan sekarang seperti itu saja. Silakan kalau ada yang ingin ditanya. Oh ini korelasi antar faktornya jangan lupa dilaporkan. Ini kan kecil nih 0,49. Jadi ini ya udah modelnya multidimensi saja. Artinya parasocial relationship itu diukur oleh 4 faktor. Tidak ada skor tunggal nantinya itu. Maksud skor tunggal itu apa sih? Ini add factor score. Nanti akan muncul 4 skor masing-masing orang tuh di sini. Faktor skor 1. Ini ada 4 skor. 4 masing-masing dimensi itu punya skor masing-masing. Listening, reading, speaking, dan writing misalkan. Tidak ada skor TOEFL gitu. Jadi kalau mau uji regresi, nggak bisa menggunakan model unidimensi kalau PET-nya multidimensi. Pengaruh parasocial relationship terhadap depresi, ya harus masing-masing faktor yang dianalisisnya. Tidak bisa satu kesatuan. Itu analisis lanjutan kalau nanti kalian skripsi dan seterusnya. Udah kayak gitu, beres. Ini kalian tinggal dilapor-laporin. Ini faktor varian sebesar 1 kan, matrik V yang diagonalnya di set sebesar 1, selebihnya itu diestimasi yang kovarian ini. Itu loh, biar kalian paham secara matriknya. Oh, modelnya gini, ternyata secara data juga memang seperti ini. Gitu. Gitu, teman-teman, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, saya capek ngobrol dulu hari ini. Cukup capek juga ya, kalau nggak minum. Nanti PPT-nya sudah saya share juga, silahkan bisa dibaca. Cuman untuk prosedur-prosedur modification indices-nya belum saya masukkan ya ke PPT. Jadi itu ya 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 kalian ingat-ingat saja ya tadi yang sudah saya sampaikan. Referensinya juga ada dan itu bukan ngasal gitu, bukan katanya gitu kan, tetapi ada referensinya. Kalau ditanya ini dari siapa prosedurnya, bukan kata Pak Ari, kata Timothy Brown, kata Mual, gitu. Biar lebih kredibel gitu apa yang kalian. Misalkan kalian punya klien nih, punya kalian misalkan kebetulan disuruh analisis data oleh kampus lain, kan sih kata Pak Arif siapa Pak Arif gitu. Kalau misalkan kata Brown nih bukunya kan kalian lebih lebih bisa meyakinkan orang lain gitu. Jadi saya memang sebenarnya anti ya dengan kata profesor saya dulu ini atau kata ini ya boleh, tetapi mana referensinya, cek referensi aslinya. Gitu. Silakan ada tanya kan?
Semoga bisa dipahami. Silakan datanya di-share ke saya, kuesionernya, sorry, Google Form-nya ke email arifwimanalfaris@winsgd.ac.id. Bagi yang sudah memenuhi kriteria sampelnya, bisa kalian mulai lakukan analisis, bisa apa namanya, di, dicoba apakah fit atau tidak dengan data, bisa kalian eh, apa namanya, coba-coba ya. Sampai terakhir minggu depan, mudah-mudahan eh, sampelnya sudah cukup. Silakan digalakkan kembali, eh, apa namanya, orang-orangnya diworo-woro suruh ngisi supaya bisa apa ya, bisa membantu. Biar minggu depan kita tinggal fokus reliabilitas dan analisis data data kalian, biar langsung real apa yang kalian, nasib kalian seperti apa gitu. Yang belum nyampe 400 atau di atas 350, kalau udah di atas 350 boleh dicoba dulu analisis datanya, kalau belum diikuti saja supaya kalau data kalian non normal, data kalian missing, itu cara muten dan muten itu bisa diterima di atas 350 gitu. Tapi medianya memang 400 sudah cari gitu ya. Silakan teman. Reliabilitas nanti tidak akan susah karena kita akan belajar yang model congenerate. Model congenerate itu ya menghitung manualnya faktor loading dijumlahkan terus dikuadratkan dibagi jumlah faktor loading dikuadratkan ditambah jumlah dari theta delta, itu kayak gitu. Itu nanti reliabilitas omega masing-masing dimensi. Jadi tidak akan rumit. Bahan bakunya dari CFA. Makanya kenapa saya selalu menekankan alfa ini asumsinya tidak masuk akal karena faktor loadingnya itu harus sama semua. Tadi kan yang data asli itu tidak sama semua kan? Ya sampai sampai bagaimanapun nih datanya itu faktor loadingnya beda-beda, 0,8, 0,7, 0,6. Artinya tidak tidak terpenuhi tau ekuivalen. Residual variannya sama enggak? Beda-beda kan? Artinya tidak terpenuhi residual sorry, modal tau ekuivalennya. Artinya alfa ini tidak bisa digunakan. Bisanya pakai yang kirinya, yang omega gitu. Gitu, teman-teman. Silakan tonton juga di YouTube ya, di Psikometrikawan sudah ada. Saya nggak tahu kalau udah nonton atau belum. Ini kan cuma 8 menit ya. Silakan sisakan luangkan waktunya selama 8 menit dari waktu 24 jam kalian untuk menonton ini. 5 menit malah nih, 5 menit dari waktu berharga kalian. Dan untuk reliabilitas omega dan CFA ini ada di sini. Tapi prosedur yang saya lakukan tadi memang tidak ada. Itu memang ada di bukunya Timothy Brown. Kamu EVA dulu aja kalau belum yakin. Kalau model CFA itu memang lebih strict. Tapi idealnya memang sampelnya itu dipisah. Tapi karena tidak memungkinkan yang sampel kalian tidak cukup banyak, maka udah pakai sampel yang lain saja. Itu kurang lebih. Nah ya, kalau sudah ada yang tanyakan kan? Kalau nggak ada, kita akhiri. Yang tugas yang belum ngumpulin, silakan dikumpulkan. Kalau masih tidak ada sampai akhir nanti ya, itu nilainya 0 ya teman-teman. Itu Benar. Gimana? yang salah, jadi silakan. Tapi ya udahlah, cukup aja yang diupload itu aja. Sudah saya catatkan.
yang belum silahkan. Tetapi untuk pembelajaran kan tadi sudah saya koreksi ya. Untuk fee-nya bagi yang DF-nya masih 100 loh. Itu silahkan diperbaiki di catatan kalian aja. DF-nya 98 yang benar. Dan karena yang di constraint itu yang diagonal dari persiksi. Kurang 2. Karena ada 6 parameter V. Kalau ada yang di luar 198 itu juga silahkan benarkan. Saya nggak tahu ada. Gitu ya, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Ada yang tanya nggak? Kalau nggak ada, saya akhiri nih. Cukup ya. Silahkan dibuka lagi kameranya, saya ingin screenshot lagi. Siapa tahu tadi ada yang dulu belum datang ya, nanti terlambat berarti. Saya hitung sampai 1 menit. 12.13. 12.14 deh. Kalian takut ngambil problem dulu, kata perempuan. 12.14 silahkan. Saya tunggu screenshotnya. Kalau tidak, berarti tidak masuk. Oke. Siapa Arif nih? Enggak mau Arif dia. Dan juga satu. Nah, dah, live aja. Udah, ini jadi berempat nih. Fajar, Raden, Bro, Siti, Rezeki. Halo Bro Zeki. Yang lain, Anissa, Nazwa, ada Raya, Fajar, Zahratul, Fabia, apakah tidur? Sampai lagi. Silakan dibuka kameranya biar saya screenshot sebagai bukti hadir dan kalian yang mendengarkan. Ada Raya, Fajar, Zahratul, Fabia, kendala jaringan. Mengapa? 1 menit lagi. Silakan kalau mau beritahu temannya. Kalau tidak nanti akan kehadirannya akan dipotong. Oke, ada yang free. Fajar, Zahratul, Tobias. Saya tidak tahu konsekuensinya apa. Kalau ada sampai 14 nih. 14 terakhir, menit terakhir. Ya teman-teman, biar yang lain juga selesai. Fajar dan Zahratul, silahkan kalau ada yang masih tahu. Terakhir nih, berapa detik lagi. Akan saya absen. Oke, berapa detik lagi? 5, 30 detik lagi. Masih ada waktu, Fajar, Zahratul. Silakan kalau mau hadir untuk screenshot. Saya screenshot slide 1 ya, sudah waktu 15. Slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dah. Udah ya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di minggu depan. Saya harap kalian bawa data kalian untuk minggu depan. Nanti kita akan diskusi dulu reliabilitas. Saya akan jelaskan konsepnya sedikit dan dari mana secara matematisnya dihitung. Terus nanti akan fokus di data kalian konsultasi.
silakan dilengkapi, dipenuhi partisipannya dan tugasnya ditentukan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.